Sahabat YKB, jumpa kembali dalam program Krida Bagimu Negeri. Program ini adalah kerjasama Yayasan Komunikasi Bersama dengan Universitas Kristen Krida Wacana. Ukrida tempat yang tepat menyiapkan masa depan bagi anak Anda bila Anda sebagai orang tua dan menyiapkan masa depan bagi Anda bila Anda sebagai kaum muda. Dan program ini, acara ini mengangkat berbagai hal. Ya, berbagai isu yang kita lihat dari berbagai perspektif keilmuan seperti kesehatan, psikologi, ekonomi, sosial, dan tentu saja dalam perspektif iman Kristen. Pada episode kali ini, Krida Bagimu Negeri mengambil judul Generasi Milenial, Beli Rumah atau Kontrak Rumah. Generasi Milenial, Beli Rumah atau Kontrak Rumah. Bersama dengan narasumber kita yang sudah hadir di studio, Bapak Hans Dermawan, SPD MT. Selamat datang di studio. Ya, baik Ibu, terima kasih. Pak Hans Dermawan. Ini judul episode kali ini seru ini. Generasi milenial, beli rumah atau kontrak rumah. Betul. Menurut pengamatan Pak Hans ya, dan juga melihat data fakta begitu. Kondisi generasi milenial untuk saat ini bagaimana? Yeah. Ya, berangkat dari katakanlah mereka punya orang tua begitu. Betul. Ya. Katakanlah orang tua mereka ada yang sudah punya rumah. Betul. Begitu ya. Lalu kemudian bisa menyekolahkan mereka. Tapi cukup banyak gitu ya generasi milenial sekarang cukup bingung ini ya dengan penghasilan mereka yang tidak seberapa dan mereka bingung. Ini kehidupan mereka di masa depan gimana nih? Gimana menurut pengamatan? Oke. Baik, terima kasih Bu Santi. Ya, kita mulai dari generasi milenial dulu begitu ya. Generasi milenial itu kalau Bapak Ibu boleh tahu di sekitar umur 25 sampai 40 tahun. Nah, generasi ini biasanya terkenal dengan generasi sandwich nih, di mana pertengahan dia terhimpit. Satu sisi dia bekerja harus mencari pendapatan untuk membiayai jika sudah berkeluarga begitu ya, membiayai istrinya, anaknya. Tapi di satu sisi lain dia harus tetap membiayai untuk orang tuanya jika orang tuanya sudah tidak bekerja lagi begitu. Makanya kenapa dinamakan generasi sandwich, generasi milenial. Nah, menurut data ya, mungkin Bapak Ibu juga bisa lihat di website, di internet bahwa isu ini sudah jadi isu nasional, Bu. Bahwa Menteri Perekonomian Ibu Sri Mulyani mesonding gitu ya, bahwa generasi milenial ini terancam tidak punya rumah ya ke depannya. Bahkan survei dari PUPR sendiri sudah dari 2019 ya. Dan juga di sini saya dapat data dari kompas.com bahwa 81 juta milenial itu terancam tidak memiliki rumah. Nah, ini isu yang sangat mungkin generasi milenial juga sudah tahu info ini dan ini sekitar menjadi bad news ya, bukan kabar baik begitu. Nah, dari 81 juta ini pun juga sekitar 24% itu masih belum mampu untuk memiliki rumah dan 24%. Iya, betul. Dan 17%-nya 17%-nya itu belum mampu bayar DP rumahnya. Nah, ini semacam dilema juga ya, kenaikan harga rumah kan kita tahu sendiri semakin meningkat, sedangkan kenaikan gaji tiap tahun juga tidak signifikan ya. Ya, paling sekitar 6-7% gitu untuk kenaikan gaji. Sedangkan inflasi kenaikan harga rumah kan 10% ya kurang lebih setiap tahun. Jadi nggak ketemu nih, ya rumahnya naik terus, gajinya naik, tapi nggak bisa menyamai kenaikan dari harga rumahnya. Jadi penyebabnya adalah inflasi ya. Betul. Rumah. Betul. Naiknya itu cepat sekali begitu. Betul. Sedangkan tidak diiringi dengan pendapatan mereka. Betul Bu Santi. Per bulan. Iya, betul. Itu fakta yang sekarang. Gitu. Iya, betul. Tambah lagi sekarang kenaikan BBM ya. Aduh, jadi iya, itu sangat betul. mempengaruhi sekali begitu. Iya. Tapi bagaimana nih mereka? Apakah ada harapan bagi mereka untuk bisa tetap gitu ya, memiliki harapan begitu untuk katakanlah hidup mereka dengan layak. Berangkat dari juga pengamatan dan yang Pak Hans lihat begitu ya, generasi milenial. Untuk saat-saat ini bagaimana mereka memenuhi kebutuhan terkait dengan rumah begitu, supaya mereka
dengan fakta ya, inflasi rumah tinggi, lalu Ya. kemudian pendapatan mereka tidak seberapa. Ya, mungkin khusus untuk generasi milenial yang di kota-kota besar begitu ya, untuk kepemilikan rumah pribadi itu memang sangat sulit begitu. Namun ada beberapa hal yang bisa diatasi gitu. Salah satunya dengan sewa gitu ya, kepemilikan sewa, entah itu dari kos ya atau mengontrak begitu. Tapi juga ngekos atau ngontrak ini kan juga perlu waktu ya, maksudnya perlu ada batasan waktu, tidak bisa jangka waktu yang lama. Nah, mau sampai kapan begitu kita harus mengontrak dan sewa rumah, sedangkan kita tahu ya bahwa rumah itu sebagai aset juga, investasi juga, jadi harus punya planning ya, perencanaan bahwa untuk menyewa rumah itu juga ada batasnya begitu. Mungkin jangka waktu pendeknya itu bisa dengan sewa rumah, tapi untuk jangka panjang sepertinya sewa rumah ini bukan jadi solusi yang tepat ya begitu. Idealnya memang kalaupun harus memilih begitu untuk sementara sewa rumah atau kontrak rumah, berapa tahun? Berapa tahun? Oke. Jadi idealnya kalau mungkin Bapak Ibu bisa lihat di internet ya. Idealnya itu survei sekitar 5 tahun ya, kalau misalnya fresh graduate ya, lulus kuliah itu dia bisa spending begitu ya uangnya untuk nanti mulai mengambil DP rumah gitu, itu kurang lebih 5 tahun paling cepat begitu. Jadi 5 tahun 5 tahun bekerja baru sambil menabung begitu, dan ya tadi kepemilikannya sewa ya, sewa. Jadi selama 5 tahun itu menabung dulu begitu. Nanti setelah 5 tahun itu mulai dilihat ya apakah uangnya, budgetnya itu bisa cukup untuk memulai mengambil DP rumah begitu. Kebayang kalau misalkan nunggu 5 tahun, katakanlah merantau begitu ya. Ya. Paksa mereka harus sewa. Berat sekali ya. Berat sekali. Kemudian mereka harus menabung. Betul mereka sekali. harus menyiapkan begitu ya. Betul. Punya target gitu. Itu berat sekali beban. Betul, apalagi sekarang di Jakarta kos-kosan minimal 2 juta ya. Sekarang itu 2 juta gitu. Di mungkin sekitaran Tanjung Duren, Ukrida itu sudah 2 juta. Itu yang sudah standar ya. Kos-kosan yang kamar mandi di luar begitu. Yang standar lah, ukuran standar itu kurang lebih 2 juta sekarang untuk kos-kosan begitu. Iya, notabene saya juga dulu pernah ngekos juga. Iya. Dan saya juga mengalami, karena saya juga kan generasi milenial juga. Iya. Mereka rata-rata itu kalaupun mengambil sewa kontrak begitu, nggak mungkin kan lagi di pusat kota ya. Betul. Jadi sebenarnya sewa atau kepemilikan itu juga banyak pertimbangan juga ya. Balik lagi ke pribadi masing-masing, mana yang lebih efisien. Tapi kalau untuk menyesuaikan budget sebenarnya sih variatif ya Bu ya. Nah, tapi kalau di kota-kota besar ya tadi seperti kayak daerah Tanjung Duren saja kurang lebih sekarang sudah 2 jutaan kosan. Begitu. Kalau ngontrak rumah itu kan bisa dia kan hitungannya per tahun ya. Iya. Mungkin sama sekitar 10-12 juta begitu ya. Kasarannya sama seperti ngekos, kalau per bulan 2 juta begitu. Iya. Kan lumayan Bu. Sekarang DP itu banyak beberapa developer yang sudah memberikan fasilitas DP bahkan sampai 0%. Begitu. Kalau misalnya DP 10%, rumahnya 100 juta begitu. 10 juta kan lumayan ya. Tadi kalau kita kumpulin dari uang sewanya tadi begitu. Nah, makanya kenapa tadi saya bilang untuk menyewa rumah, apalagi ideal buat fresh graduate ya, jangan lama-lama untuk ngekos atau sewa atau kontrak begitu. Jadi uangnya bisa di spending yang nanti ke depannya bisa coba berani diambil DP rumah begitu. Jadi harus berani. Betul, harus modal nekat Bu istilahnya. Karena rumah kan kebutuhan primer ya, sandang pangan dan papan begitu, yang harus dipikirkan begitu. Rumah ya, bukan apartemen. Nah, antara rumah dan apartemennya itu tergantung dari masing-masing pribadi gitu. Tapi kan kalau apartemen juga hitungannya sewa ya, atau bahkan jatuhnya ke HGB, hak guna bangunan, bukan sertifikat hak milik nantinya. Begitu. Tapi sejauh mana ketersediaan lahan begitu untuk... Nah, itu juga jadi tantangan tuh Bu. Kalau di kota-kota besar ya. Iya. Betul. Iya. Makanya kalaupun punya rumah, mungkin Bapak Ibu nanti bisa baca ya lebih lanjut di internet juga.
rumah yang ideal, yang masuk budget begitu ya. Ya kita tahu sendiri ya, untuk di kota besar itu kemungkinannya tidak terlalu banyak. Alhasil sekarang banyak pengembang-pengembang membuka lahan itu di pinggiran Jakarta atau di Jabodetabek begitu. Itu yang masih bisa masuk begitu budgetnya. Jadi di pinggiran kota Jakarta, pekerjaan mereka ada juga yang di pinggiran di kota-kota pendukung, tapi juga ada yang mereka bekerja di pusat. Betul, ya betul. Pusat Tapi balik lagi kota. Bu, sekarang pemerintah sudah mulai membangun infrastrukturnya ya. Jadi sekarang juga ada konsep yang hunian yang TOD transit, intinya berbasis transportasi. Ya, jadi ada apartemen-apartemen yang sekarang kan dekat dengan LRT begitu. Ada juga yang perumahan-perumahan memang developernya menyasar kepada dekat dengan stasiun, dekat dengan terminal begitu. Itu mungkin bisa jadi option juga begitu. Menurut pengamatan Pak Hans, untuk yang generasi milenial, ketika mereka mau berencana gitu ke depan ya, mereka lebih siap atau mereka lebih senang kepemilikan rumah atau apartemen? Nah, kalau generasi milenial sendiri, apalagi sekarang secara rata-rata ya. Sekarang kan lebih hidupnya maunya yang praktis ya, serba praktis begitu. Kalau apartemen itu lebih banyak sih peminatnya, tapi kalau untuk jangka panjang, saya menyarankan ya kalau bisa rumah begitu. Karena apartemen sendiri kan tadi hanya ujungnya betul. Kepemilikan atas asetnya juga hanya sebatas HGB saja, hak guna bangunan, bukan sertifikat hak milik begitu ya. Dari segi keuntungan investasinya juga kurang ya? Sebenarnya bukan kurang atau tidaknya, tapi sebenarnya ini ada spesifik begitu ya. Jadi masing-masing antara apartemen dengan rumah. Tapi kalau untuk jangka panjang kepemilikan idealnya rumah begitu. Kepemilikan jangka panjang? Iya. Idealnya rumah. Iya, dengan rumah begitu. Iya. Dengan rata-rata pendapatan nih. Nah, generasi milenial menurut amatan Pak Ars, berapa sebenarnya pendapatan rata-ratanya? Supaya mereka mungkin sahabat yang generasi milenial yang berarti ini mulai berpikir untuk mempertimbangkan ya. Oke, saya tidak bisa memberikan pastinya berapa ya, karena nanti bisa di data yang terkait bisa dicari begitu ya di internet. Tapi kita lihat saja sekarang fenomena fresh graduate itu gaji sekitar 4-5 juta per bulan ya. 4-5 juta. Nah, idealnya itu kan kalau kita mau alokasi pendapatan yang ideal, 50% itu harusnya kebutuhan, 50% kebutuhan, 30% itu investasi ya kalau bisa, dan 20% ini adalah keinginan begitu. Nah, 50% tadi kebutuhan harusnya sudah masuk tuh tadi, misalnya ada cicilan-cicilan dan sebagainya, dan 20% ini sisanya yang sebagai keinginan. Jangan kebalik ya. Keinginannya 30%, investasinya 20% begitu. Investasi ini sudah termasuk siap ke rumah. Betul, investasi tadi buat tadi menabung DP rumah begitu, mungkin investasi reksadana dan lain-lain begitu. Jadi boleh dibilang tuh yang fresh graduate upayakan jangan dulu menikah atau bagaimana? Nah, itu berat sekali juga, itu masing-masing pribadi sebenarnya Bu. Namun idealnya ya coba dipikirkan dulu untuk penghasilan yang stabil dulu begitu, karena kan perlu direncanakan ya segala sesuatu. Apalagi penghasilan yang stabil. Betul. Tadi Pans mengatakan setelah 5 tahun idealnya begitu ya. Betul. Kepemilikan rumah kalaupun apartemen, tapi dari segi kepemilikan masih lebih idealnya baik. Rumah ya. Rumah betul, ya. Betul. Daripada yang apartemen. Baiklah, kita tahan dulu ya Pak Hans. Kita akan masuk segmen kedua, namun sebelum kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB.
dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Sahabat YKB, senang masih bersama dengan kami dalam program Krida Bagimu Negeri. Saat ini kita mengambil judul Generasi Milenial Beli Rumah atau Kontrak Rumah. Generasi Milenial Beli Rumah atau Kontrak Rumah. Saat ini kita sudah tiba di segmen yang kedua bersama saya sebagai pemandu acara Pendeta Santiani Manurung dan narasumber kita Bapak Hans Dermawan SPD MT. Pak Hans, melanjutkan di segmen yang pertama, tadi Pak Hans tetap mengatakan bahwa idealnya membeli rumah. Betul. Ya, idealnya membeli rumah. Jangka waktu kira-kira fresh graduate ya 5 tahun. Setelah betul. Itu mesti dengan berani. Betul. Agak nekat malah. Iya, betul sekali. Untuk bisa mencicil begitu. Di ujung segmen pertama Pak Hans tadi sudah sedikit menjelaskan ya pengaturan alokasi atau manajemen pendapatan. Pak Hans bisa boleh elaborasi lagi terkait dengan hal itu. Oke, baik. Ya, jadi tadi saya sempat bilang bahwa untuk mengatur pendapatan kita kalau bisa tuh 50% kebutuhan ya. 50% itu adalah kebutuhan kita seperti misalnya membayar cicilan begitu ya, terus kebutuhan sehari-hari begitu. Nah, lalu 30% dari pendapatan kita kalau bisa disisihkan untuk investasi. Nah, investasi ini masuk tadi ya, misalnya nantinya saya mau cicil nih untuk DP rumah begitu ya, dan investasi lainnya. Nah, baru sisanya 20% ya, bahkan 10% itu keinginan kita. Nah, karena kan kita nih fokusnya sekarang mau beli rumah begitu ya. Jadi kita bisa atur lah gitu ya untuk keinginannya seminim mungkin karena banyak persiapan yang dibutuhkan untuk dalam hal ini mau mengambil rumah begitu. Ya, seperti itu Bu. Dan kalau kita lihat juga bahkan kalau mau apartemen itu sebenarnya saya nggak bilang salah atau tidak ya, balik lagi kalau untuk jangka panjang, investasi jangka panjang sepertinya idealnya itu rumah. Karena kita juga kan tahu bahwa apartemen itu hanya sebatas hak guna bangunan, sedangkan rumah itu kita nanti akan punya sertifikat hak milik begitu. Punya sertifikat hak betul. milik. Ya. Tadi Pak Hans sempat menyebutkan tadi kan 50% ya, betul. Maksimal itu kebutuhan, termasuk cicilan. Iya, misalnya ada bayar cicilan atau misalnya misalnya atau lagi ngekos juga ya. Tua bisa betul, juga. Betul, 50% di dalamnya. Termasuk ya. Nah, investasi tadi sekitar 30%. Kira-kira investasi apa begitu yang ideal, yang realistis? Oke. Realistis begitu ya. Yang bisa dijangkau yang begitu bisa ya. dijangkau dan melalui itu memungkinkan buat generasi milenial itu menyiapkan diri mereka untuk bisa memiliki rumah. Iya, berangkat dari pengalaman Pak Hans lah. Sebenarnya yang generasi milenial sudah tahu ya bahwa sekarang banyak sekali bentuk investasi untuk generasi muda ya. Ada saham, reksadana begitu ya. Bahkan ada tabung emas ya di e-commerce. Nah, itu balik lagi kepada masing-masing pribadi mana yang lebih ideal. Tapi kalau saya pribadi kebetulan saya sampai saat ini masih caranya yang konvensional. Saya dengan misalnya tabungan berjangka, deposito, terus misalnya kalau ada rezeki lebih nanti beli LM gitu ya, logam emas dan sebagainya. Nah, nanti itu balik lagi kepada pribadi mana yang lebih ideal karena kan setiap investasi itu punya plus minusnya ya gitu. Jadi coba diatur strateginya supaya nanti bisa kumpul nih duitnya nanti untuk DP rumah begitu. Begitu ya. Iya, begitu Bu. Ya. Dari pengalaman Pak Hans lagi nih ya, dari pengalaman Pak Hans, pasti juga kan sekarang sedang menyiapkan
untuk mempunyai rumah begitu ya. Iya. Kira-kira rata-rata di cicilan berapa sih? Iya. Idealnya begitu ya, setiap bulan begitu mereka harus spend begitu ya, uang mereka dengan siap begitu untuk mempunyai rumah. Ya, tadi ada jumlah persen yang tadi saya bilang ya, bahwa 30% misalnya investasi dari alokasi investasi dari total pendapatan kita. Ya idealnya misalnya gajinya 10 juta, ya berarti kalau 30% 3 juta ya. Nah 3 juta itu yang nantinya masing-masing bisa sisihkan begitu nantinya, dan juga dilihat juga ya DP rumahnya, karena setiap developer itu kan untuk DP sendiri beragam ya. Ada yang 0%, ada yang 10%, maksimal 10% lah ya. Nah itu nanti bisa ditakar sendiri ya, bisa diperkirakan estimasi. Kira-kira untuk DP ini harus mengumpulkan uangnya seberapa banyak, dan kalau bisa terkumpul ini dikumpulkannya dalam jangka waktu berapa lama. Nanti itu yang dibagi saja jumlah total DP-nya dengan jumlah berapa lama waktu untuk dicicilnya begitu. Itu nanti bisa dikalkulasikan, karena sekarang di internet juga sudah banyak ya kalkulator finansial ya. Nanti di situ bisa masukin berapa jumlah pendapatan kita, kemudian berapa jumlah yang kita mau angsurkan. Lalu di situ nanti keluar berapa lama kita harus mengangsurnya begitu, menyicilnya begitu. Jadi kalau tadi Pak Hans mengatakan setelah 5 tahun mesti siap, bukan berarti menunggu setelah 5 tahun ya? Iya, betul. Kalau bisa mulai dari awal ya, ketika mulai diterima kerja, ya berapa sebenarnya nggak ada patokan khusus berapa jumlah nominal yang harus di saving setiap bulan. Tapi kalau saya menyarankan begitu diterima kerja gitu ya, untuk yang fresh graduate juga kalau bisa mulai berusaha menyisihkan sedikit begitu, 10% atau 15% gitu. Sudah mulai saving begitu ya, betul. Untuk kepemilikan rumah. Iya, untuk menyiapkannya, betul. Seperti DP-nya, lalu kemudian setidaknya untuk membayar cicilan pun sudah ada begitu ya, sudah mulai dipersiapkan begitu. Betul, karena untuk memulai kepemilikan rumah juga kita perlu tahu ya bahwa bukan hanya DP ya. Nanti setelah DP ada namanya biaya-biaya admin yang harus kita lengkapi. Kecuali misalnya developernya itu sudah menjadi fasilitas free-nya begitu. Kan ada juga di iklan-iklan kita bisa lihat ya, iklan developer rumah DP 0% free, BPHTB, notaris, pajak dan sebagainya. Tapi itu juga tidak terlalu banyak ya developer yang punya promo seperti itu. Jadi kita juga harus menyiapkan nih, setelah ada DP ada biaya-biaya admin yang harus kita siapkan juga. Nah itu juga lebih penting lagi begitu. Nah karena untuk memulai rumah juga sebenarnya butuh perjuangan juga, panjang sekali begitu prosesnya. Tapi kalau kita punya niat, punya komitmen ya, pasti nanti kita akan tercapai begitu. Ketika Pak Hans mengatakan ini idealnya tetap kepemilikan rumah, berarti cukup optimis ya, atau cukup banyak juga generasi milenial yang memang saat ini sudah memiliki rumah. Betul, karena juga sekarang sudah banyak caranya generasi milenial lebih kreatif ya untuk mendapatkan side jobnya ya di samping dari penghasilan tetapnya begitu. Nah itu yang mungkin perlu dikembangkan begitu. Ini kan namanya rumah itu kan ada macam-macam ya, ada yang subsidi, betul, ya ada yang subsidi. Rata-rata nih untuk generasi milenial, mereka lebih baik memiliki rumah subsidi atau non subsidi? Ini sebenarnya rumah itu kan seperti kayak memilih jodoh ya. Jadi cocok-cocokan dan juga dipertimbangkan seberapa besar sih kemampuan kita begitu. Nah, tapi kalau misalnya memang maaf pendapatannya tidak terlalu maksimal, mungkin bisa melirik rumah-rumah yang non subsidi. Tapi yang perlu diingat ya, rumah yang subsidi ya. Tapi perlu diingat ada plus minus dari rumah yang subsidi dan non subsidi. Begitu. Nah, kalau subsidi? Nah, biasanya kalau yang subsidi itu luasan dan juga
jumlah ruang atau tipe rumahnya itu seragam ya, semua misalnya tipe 36 maksimal dan tidak bisa lebih besar tuh kalau yang subsidi. Karena kan ini program dari pemerintah begitu. Atau selain itu juga ada beberapa program pemerintah seperti kayak Rusunami, Rusunawa ya, itu juga bisa dipertimbangkan juga begitu. Nah, kalau misalnya punya budget yang lumayan ya bisa melirik rumah yang non subsidi dengan tadi misalnya melihat developernya nih promonya seberapa besar. Seperti tadi misalnya DP-nya 0%, terus BB admin lainnya juga free. Nah, itu mungkin bisa dilirik juga begitu. Nah, generasi milenial ini kan sudah katakanlah dari mulai awal sebetulnya mereka harus sudah dengan berani agak nekat untuk bisa saving begitu ya, agar mereka memiliki rumah. Lalu kemudian tibalah mereka mau melirik-lirik survei rumah, lalu kemudian survei begitu tadi Pak Hans mengatakan memilih rumah ini kayak memilih jodoh. Betul sekali. Mana yang lebih realistis lagi, betul. antara kekuatan dan juga begitu ya, kemampuan begitu. Kalau untuk yang rata-rata pendapatan tidak terlalu besar katakanlah ya sudahlah, ruang segitu sudah cukup begitu. Nanti kalau ada dikembangkan lagi rezeki bisa dikembangkan. Hal-hal lain yang mesti diperhatikan apalagi Pak Hans? Oke, yang pertama mungkin dilihat dulu balik lagi budget kita berapa begitu ya. Dari situ berangkatlah nanti rumah seperti apa yang nanti akan bisa kita sanggup untuk beli begitu. Lalu juga melihat juga dari sisi lokasi ya, lokasinya itu strategiskah, dekatkah dengan tempat kerjanya begitu, dan juga lihat lagi faktor dari lain-lain ya, seperti misalnya dekat dengan pasar kah, fasilitas umum gitu ya, pasar, rumah sakit dan sebagainya. Nah, setelah itu barulah kita melihat dari developernya sendiri. Itu kita kalau lokasinya dekat dengan pasar, transportasi umum boleh dianggap rumah itu ideal karena strategis ya. Tadi dikatakan strategis karena ya tadi dekat dengan beberapa fasilitas umum, transportasi. Terjangkau ya? Ya, keterjangkauannya antara rumah dengan tadi beberapa fasilitas umum tadi. Nah, setelah itu mungkin perlu dicek lagi dari developernya ya, karena berangkat dari pengalaman pribadi saya juga, ketika saya mau mencari rumah itu, saya butuh waktu sekitar 1,5 tahun, bahkan saya survei keliling mencari developer yang sesuai. Iya, saya kurang lebih 1,5 tahun dari 2018 sampai 2019 pertengahan deh begitu. Dan itu pun juga perlu usaha ya untuk mencari mana yang sesuai, karena perlu diingatkan juga Bapak Ibu bahwa developer itu juga namanya mereka kan marketing ya, jangan terbuai dengan promosi dan juga perkenalan di awal begitu. Jadi harus diteliti lagi, harus ditanya lebih detail. Ini nanti pembiayaannya bagaimana, kemudian kalau free-nya apa saja begitu. Jadi harus lebih detail, lebih jeli begitu. Developer penanda begitu bahwa developer ini sehat atau tidak begitu. Itu seperti apa Pak? Oke, biasanya gampang tuh, bisa dicari di internet ya. Nanti misalnya kalau developer yang besar, yang memang dia pengembang kawasan besar, yang pasti itu terpercaya ya. Tapi lebih gampangnya lagi dicari di Google. Biasanya ada asosiasi developer, di situ ada list developer yang memang sudah terpercaya begitu, yang memang sudah istilahnya tersertifikasi begitu. Nah, dari situ kita bisa cocokkan begitu. Apakah developer ini masuk ke dalam list itu? Gitu, karena ada standarnya ya. Ada standarnya. Iya, ada asosiasinya untuk developer yang memang legal dan yang ilegal begitu. Karena sekarang banyak ya beli rumah bodong begitu istilahnya ya. Jadi uangnya udah masuk, ketika mau survei ternyata masih tanah kosong, rumahnya belum jadi. Nah, itu hati-hati. Jadi lebih baik survei dulu. Betul, harus survei dulu begitu. Langsung lihat lokasi. Iya, langsung lihat rumah contohnya, nanti bisa tanya-tanya kepada marketing developernya begitu. Baiklah, Pak Hans, kita tahan dulu ya. Kita akan masuk segmen ketiga, namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini.
Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Sahabat, senang masih bersama dengan kami dalam program Krida Bagimu Negeri. Pada saat ini kita membahas generasi milenial beli rumah atau kontrak rumah bersama dengan Bapak Hans Dermawan, SPD MT. Ya, Pak Hans, sekarang kita tiba di segmen yang ketiga. Katakanlah nih beberapa begitu dari generasi milenial mencoba begitu ya melihat KPR dan ternyata tidak memungkinkan begitu. Apakah ada pilihan lain bagi mereka agar mereka tetap bisa mendapatkan rumah selain KPR? Ya, baik. Option yang terakhir mungkin kita mengumpulkan uang gitu ya untuk membangun rumahnya sendiri. Namun ini juga ada tantangannya begitu ya. Nah, kalau kita budgetnya nggak cukup untuk KPR ya kita nabung dulu begitu ya, sejumlah budgetnya, nanti bisa survei begitu ya, nanti tanah yang murah di mana begitu ya sesuai dengan budget, lalu kita mulailah membangun rumahnya sendiri. Namun untuk membangun rumah ini juga perlu beberapa tahap ya, ada beberapa langkah supaya nggak salah jalan begitu. Yang pertama, disurvei dulu, dilihat dulu lokasi tanahnya ini, nanti tanahnya sertifikatnya legal atau tidak begitu. Jangan sampai kita sudah deal nih mau beli tanahnya itu murah begitu, tapi ketika dicek kelengkapan sertifikat, surat dan lain-lain ya tidak ada begitu. Nah, kita kan mau nanti saat membangun rumah pun juga tidak ada gangguan begitu ya, yang legal begitu. Nah, setelah sudah membeli lahannya, lalu kita mulai nanti membangun rumahnya. Nah, untuk membangun rumah ini juga biasanya kalau orang-orang kan, ya saya nyicil dulu deh batunya, begitu ya, nyicil dulu pintunya. Nah, ini juga sama nih, biasanya ada tipsnya. Jadi, pakai sistemnya namanya tegak payung. Tegak payung itu istilahnya jadi mulai membangun rumahnya mulai dari pondasi, tiang kolomnya ya, bahkan sampai atapnya harus tertutup ya. Jadi harus sepaket begitu. Nah, untuk sepaket itu kan jadi harus dipersiapkan nih kira-kira misalnya 100 atau 200 juta dari pondasi sampai atap begitu. Nah, kenapa tadi saya bilang nggak boleh pondasinya dulu atau kolomnya dulu, karena kita tahu material bangunan itu juga tidak tahan lama ya. Karena kan kita kondisinya kan cuacanya hujan dan kemarau begitu. Nah, ada beberapa material yang memang tidak tahan, nggak durable begitu. Nah, ada beberapa teman saya juga yang dia bangun pondasinya dulu. Ketika sudah dia kumpulin duit lagi begitu ya sekian tahun, ketika mau bangun lagi pondasinya sudah rusak. Ya, batunya sudah rusak, batu kalinya dan sebagainya. Jadi kalau bisa bangunan itu sampai tertutup atapnya. Nah, di luar itu misalnya plesteran dindingnya sampai ngecat dindingnya itu bisa jadi option yang nanti berikutnya begitu. Sambil dikumpulin lagi uangnya. Sulit dong buat generasi milenial nih bangun rumah ya. Ya, perlu perencanaan sebenarnya dari awal, tapi perlu harus punya tekad juga. Perencanaannya berarti lebih ke keuangan, berarti harus mapan betul ya. Terplanning betul. Makanya tadi saya bilang idealnya kurang lebih ya 5 tahun lah setelah bekerja begitu ya. Setelah fresh graduate kerja 5 tahun. 5 tahun kan ukurannya sudah karyawan tetap begitu ya. Diharapkan juga kerjanya sudah stabil, pendapatannya juga sudah tetap begitu. Nah, itu lebih ideal tuh untuk berani mulai untuk DP rumahnya. Tapi jangan salah juga, kalau bisa ketika diterima kerja ya mulai nabung sedikit demi sedikit begitu. Karena nggak ada yang instan ya.
Karena memang kan resiko membangun rumah tadi ya. Betul. Kalau dicicil satu-satu begitu, ini kan bukan Ada kayak risiko. cicil. Iya. Bukan cicil. Ini kan cicilnya kan bahan-bahan material yang kapanpun Betul. bisa. Iya, ada kelemahannya. Bisa habis begitu ya. Betul. Jadi betul. memang harus merencanakan, berarti kalau untuk yang ingin bangun rumah murah berarti harus lebih ke settle keuangannya. Betul, harus sudah stabil ya. Harus sudah stabil. Kalau begitu untuk generasi milenial kayaknya lebih realistis rata-rata begitu ya. KPR. Iya, itu yang ideal sih ya menurut saya. Dan kebetulan saya juga nasabah KPR nih. Nasabah KPR. Ya. Kalau untuk membangun rumah itu kalau sudah yang settle betul ya. Betul, yang memang budgetnya sudah dipersiapkan matang ya, begitu. Sudah persiapkan matang betul, atau mungkin membangun rumahnya dari rumah awalnya mungkin ya. Ya, mungkin renovasi begitu ya, atau mungkin ada yang punya tanah dari warisan mungkin. Hibah begitu ya. Iya, hibah dari orang tuanya itu biasanya lebih mudah ya, lebih terbantu. Karena kan dalam 100% harga rumah yang normalnya ya dijual 50% kan harga tanahnya ya, 50% juga kan harga bangunannya. 50% harga tanah. Iya, jadi 50-50 lah kasarannya kurang lebih begitu. Dari membangun rumah saja total biaya membangun rumah 50%-nya itu komponen biaya struktur yang lebih mahal. Paling mahal itu komponen biaya struktur, pondasi, tiang kolom, rangka atap dan sebagainya. Itu yang biasanya lebih membutuhkan banyak budget begitu. Oke. Jadi memang tetap untuk generasi milenial yang realistis adalah KPR. Betul. Tapi jangan berlama-lama kontrak rumah iya. atau sewa rumah. Iya. Karena sama sekali itu tidak menjanjikan begitu ya. Betul, untuk jangka panjang ya. Tidak secure begitu. Betul. Baiklah, Pak Hans boleh merangkum nih pembicaraan kita dari yang segmen 1 sampai segmen 3. Ya, baik Bu Santi. Ya, jadi untuk generasi milenial yang pertama adalah perhatikan dulu ya, kita mau goal settingnya apa. Nah, dari situ kan kita bisa alokasikan ya. Oke, kita mau beli rumah. Mau beli rumah berapa lama nih? Begitu. Lalu kita mulai sisihkan ya, mulai dari sekarang berapa budget kita. Lalu nanti disurvei juga berapa DP-nya. Ya, DP-nya oke, sudah terkumpul. Oke, nanti tinggal lanjut lagi. DP sudah terkumpul, mulai ambil DP, mulai disisihkan kembali untuk biaya adminnya ya, biaya admin rumahnya. Nah, setelah itu mulailah nanti biasanya kalau bank ada BI checking ya, dicek dulu berapa pendapatan kita, pekerjaan kita apa dan sebagainya. Nah, setelah sudah selesai, KPR sudah selesai. Nah, jangan lupa ya untuk biaya cicilan KPR-nya. Nah, kalau Bapak Ibu atau generasi milenial yang memang terasa berat nih KPR ya, mungkin boleh dipilih option yang tadi yang terakhir yang saya bilang bahwa dikumpulkan dulu, silakan dananya, baru mulai melirik ya mana harga tanah yang masih murah. Nanti kita mulai membangun rumahnya sesuai keinginan kita, begitu. Mungkin itu sih Bu yang saya bisa sampaikan. Iya, tapi tetap saja idealnya adalah KPR. Iya, karena sekarang sekarang itu untuk dapetin uang yang taruhlah sekarang rumah itu 1M misalnya di Jakarta kan rumah di bawah 1M udah sulit ya kita cari ya. 1M zaman sekarang langsung ada kan. Wah, susah ya, Bu. Ya. Langsung keluar hari ini juga 1M. Oke, kita beli cash. Wah, itu sepertinya agak-agak sulit ya. Iya, gitu. Iya. Rumah yang sebut rumah murah itu berapa sih? Rumah murah itu dikatakan ya tergantung juga tipenya ya. Biasanya tipe-tipe 36 itu masih ada kok yang 500 ke bawah ya, 500 juta ke bawah ya. Tapi juga kita perlu ingat di kota-kota besar itu nggak banyak ya perumahan yang memang tipenya sederhana, budgetnya juga kecil juga, murah juga, itu udah bisa dihitung pakai jari, mungkin bisa disurvei sendiri begitu. Jadi tetap saja bangun rumah murahnya juga tetap yang di pinggir begitu. Iya, karena memang ketersediaan lahan di pusat kota itu juga semakin terbatas ya. Begitu. Kalaupun ada kawasan perumahan, ya nanti bisa dilihat sendiri, survei sendiri berapa harganya begitu. Berapa harganya. Jadi sahabat-sahabat itu yang generasi milenial tetap mesti optimis begitu ya. Betul, harus yakin bahwa tetap bisa memiliki rumah. Betul. Mulailah dengan saving dari mulai
dari mulai awal, jangan menunggu sekian tahun kemudian begitu ya, karena mungkin dipikirnya karena masih muda. Iya, masih panjang ya jalannya. Lalu kemudian kita bisa melakukan apa yang kita mau begitu ya, apa yang kita suka, padahal hidup ini terus berjalan, apalagi angka inflasi begitu ya. Iya, semakin naik, Bu. Untuk Betul. rumah terus naik. Iya. Sahabat, saya mau membaca Filipi pasal 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Generasi milenial mungkin di antara para sahabat ada yang dilanda kekhawatiran, kecemasan ataupun ketakutan untuk melihat kehidupannya di masa depan dimulai dari sekarang ya. Tadi Pak Hans sudah menyampaikan tentang apa yang memang perlu dilakukan sedari awal ya, sedari dini mungkin, apalagi ketika sudah dipercayakan pekerjaan untuk dikerjakan dengan bertanggung jawab. Dan ketika itu sudah sungguh-sungguh dilakukan dengan doa yang bertekun dan juga kerja yang sungguh-sungguh giat, percaya betul kepada Tuhan, maka percayalah Tuhan kita akan memenuhi apa yang kita perlukan, apa yang sungguh-sungguh kita butuhkan menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Terima kasih Pak Hans untuk kehadirannya di studio, sudah berbagi bersama dengan kita. Kita jumpa di episode yang akan datang dengan topik-topik menarik lainnya. Sampai jumpa. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.